Baik, sebelumnya boleh di-share screen dulu. Sebelumnya yang terhormat Ibu Profesor Dr. Siti Nurjana SEMSI dan semua teman-teman yang saya hormati juga. Kali ini saya selaku moderator, saya Nazwa Oktaviani Muhammad selaku moderator pada presentasi berikut ini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu teori produksi dan bab 7 yaitu tentang teori biaya produksi. Next. Jadi ini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Syauki Rizkullah Mahmudi, saya sendiri Nazwa Oktaviani, Fionila Pratiwi, Rizky Syaban Mulya Saputra, Ruwaida, Maisaroh, Mulia Warahma, dan Haikal Hakiki. Next. Konsep teori produsen. Produksi, di sini saya akan menjelaskan dengan dua definisi. Yang pertama yaitu produksi adalah usaha meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Definisi yang kedua yaitu kegiatan produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Lalu faktor produksi ada dua, yaitu adalah faktor produksi asli, alam dan tenaga kerja, dan faktor produksi turunan, yaitu modal dan kewirausahaan. Proses produksi terdapat tiga proses. Yang pertama yaitu adalah input. Input itu adalah faktor-faktor produksi tersebut, kemudian faktor produksi tersebut diolah dengan teknologi produksi atau disebut dengan proses penggabungan, kemudian dijadikan input, kemudian menghasilkan output. Output tersebut bisa berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Next. Fungsi produksi secara sistematis dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan F K L R T, atau kuantitas atau jumlah barang yang dihasilkan sama dengan kapital atau modal atau sarana yang digunakan, tenaga kerja dan sumber daya alam dan juga teknologi. Fungsi ini menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi yang dipergunakan dan menjelaskan bahwa suatu output yang dihasilkan itu akibat dari input yang digunakan. Keputusan produsen dalam proses produksi ada dua. Yang pertama yaitu adalah kuantitas output dan keputusan yang kedua yaitu menentukan faktor produksi. Kuantitas output itu keputusan ini penting agar dalam proses produksi jumlah output yang dihasilkan itu tidak kurang dan tidak lebih. Lalu keputusan yang kedua yaitu menentukan faktor produksi. Berapa dan apa saja faktor-faktor produksi atau input itu yang digunakan. Hal ini bertujuan agar jumlah dan faktor produksi yang digunakan itu bisa menghasilkan output yang sesuai. Aspek yang harus diperhatikan oleh seorang produsen dalam proses memproduksi. Aspek tersebut ada tiga. Yang pertama itu ada kualitas barang, bentuk pelayanan, dan juga distribusi barang atau jasa. Kualitas barang ini sangat penting dalam proses produksi. Jika kualitas yang buruk, tentu sedikit konsumen yang akan membeli. Lalu yang kedua yaitu adalah pelayanan. Pelayanan yang diberikan produsen ini terhadap konsumen sangat penting. Jika pelayanan baik, tentu akan banyak konsumen yang membeli, dan juga sebaliknya. Lalu yang ketiga yaitu adalah distribusi barang atau jasa. Hal ini terkait dengan tingkatan seberapa jangkauan barang yang dihasilkan terhadap konsumen. Semakin dekat distribusi, konsumen tentu akan analisis teori produsen dalam perekonomian. Ada dua teori, yaitu teori produksi satu variabel dan ada teori produksi dua variabel. Teori produksi satu variabel. Teori ini mengasumsikan bahwa dalam proses produksi terdapat beberapa faktor produksi yang bersifat tetap dalam jangka pendek dan satu faktor produksi yang bersifat variabel atau berubah-ubah. Misalnya, jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. Teori ini dinyatakan dalam fungsi yaitu persamaan Q sama dengan F, di sini adalah tenaga kerja, atau kuantitas sama dengan tenaga kerja. Ada tiga tingkatan dalam teori produksi satu variabel ini. Yang pertama yaitu fase increasing return, yaitu peningkatan output yang dihasilkan atau pendapatan meningkat. Yang fase kedua yaitu
peningkatan output tetapi tidak besar peningkatannya. Dan fase yang ketiga yaitu diminishing returns, yaitu tidak ada peningkatan output tetapi penurunan output atau pendapatan semakin berkurang. The law of diminishing return berbunyi jika faktor produksi yakni tenaga kerja ditambah kuantitasnya, maka hasil produksi total akan mengalami kenaikan. Jika penambahan terus dilakukan, maka penambahan total produksinya ini akan mencapai tingkat maksimum dan produksi dengan satu variabel kemudian menurun hingga mencapai angka negatif. Total product atau TP. Total product bisa diartikan banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Notasi penulisan rumus produk total ini adalah TP sama dengan F dalam kurung X. TP itu adalah output total, X-nya itu adalah jumlah input variabel yang digunakan. Jika hanya satu macam input variabel yang digunakan, misalnya aja tenaga kerja, maka persamaannya akan menjadi TP sama dengan L atau tingkat output sama dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika ada dua macam input yang digunakan, misalnya modal dan tenaga kerja, maka persamaannya akan menjadi TP sama dengan K dan L, atau produksi total sama dengan barang modal dan juga tenaga kerja atau buruh. TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama dari TP adalah MP atau marginal product. Maka TP maksimum pada saat marginal product sama dengan 0. Lalu yang berikutnya adalah average product atau AP. Average product ini bisa diartikan sebagai rata-rata output yang dihasilkan per unit. Notasi rumus untuk mencari produk rata-rata yaitu AP sama dengan TP dibagi X, atau produksi rata-rata sama dengan total produk dibagi dengan faktor produksi yang digunakan. AP akan maksimum jika turunan pertama fungsi AP adalah 0. Maka AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP atau average product sama dengan marginal produknya. Dan MP ini memotong AP pada saat nilai AP itu maksimum. Lalu yang berikutnya yaitu adalah marginal product atau MP. Marginal product ini bisa diartikan sebagai pertambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan tenaga kerja. Notasi rumus untuk mencari marginal product itu yaitu MP sama dengan delta TP dibagi delta X, atau marginal product sama dengan perubahan total product dibagi dengan perubahan faktor produksi. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama marginal produknya itu lebih besar dari 0. Namun jika marginal produknya kurang dari 0, yang justru mengurangi produksi total, maka dapat disimpulkan bahwa ada indikasi terjadinya hukum the law of diminishing return. Lalu ada 3 pernyataan. Yang pertama itu adalah TP akan maksimum pada saat marginal product sama dengan 0. Lalu ada AP akan maksimum pada saat average produknya itu sama dengan marginal product dan akan berpotongan. Lalu pada saat total produknya sudah menurun, maka marginal produknya itu akan bernilai negatif. Lalu ada 3 tingkatan dalam teori produksi satu variabel, yaitu fase increasing return, yaitu peningkatan output yang dihasilkan atau pendapatan meningkat, dan fase kedua yaitu ada peningkatan output tetapi tidak besar peningkatannya. Lalu fase yang ketiga yaitu diminishing returns, yaitu tidak ada peningkatan output tetapi penurunan output atau pendapatan semakin berkurang. Lalu yang berikutnya yaitu teori produksi dua variabel. Dalam teori ini, produsen bisa memakai dua alternatif dalam meningkatkan hasil produksinya, yaitu menambah tenaga kerja atau menambah modal, dan menambah kedua faktor produksi tersebut secara bersamaan sesuai kebutuhan. Teori ini dinyatakan dalam fungsi Q sama dengan F, K, dan L, atau kuantitas sama dengan modal dan tenaga kerja. Dalam teori ini ada dua kurva yang menunjukkan konsep penggunaan dua variabel dalam produksi, yaitu yang pertama ada isoquant curve dan yang kedua yaitu ada isocost curve. Isoquant curve atau kurva isoquant adalah
kurva yang menggambarkan kombinasi input faktor tenaga kerja dan modal yang dapat menghasilkan output yang sama jumlahnya. Ada beberapa sifat dari kurva isoquant, yaitu yang pertama mempunyai kemiringan negatif, yang kedua yaitu cembung ke arah titik nol karena inputnya bukan merupakan barang substitusi sempurna. Lalu sifat yang ketiga yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena satu inputnya dapat disubstitusikan dengan input lainnya. Lalu sifat yang terakhir yaitu semakin ke kanan posisi isoquant, maka akan menunjukkan semakin tingginya jumlah output. Isocost curve. Isocost curve ini adalah kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam produksi dengan memakai beberapa faktor input tertentu, sumber daya tenaga kerja dan sumber daya modal. Semakin besar total cost-nya, maka hasil yang diperoleh semakin besar. Sebaliknya, jika total cost-nya semakin kecil, maka hasil yang diperoleh semakin kecil. Oke, selanjutnya ada return to scale. Nah, kalau di dalam the law of diminishing return, hal yang dipelajarin itu kayak perubahan output yang terjadi jika ada perubahan satu input. Nah, kalau di return to scale yang dipelajari itu perubahan output jika ada perubahan dalam keseluruhan input. Nah, dalam return to scale itu ada 3. Yang pertama adalah increasing return of scale. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan output akibat perubahan seluruh input akan bertambah melebihi perubahan input tersebut. Atau bisa digambarkan kayak delta output lebih besar daripada delta input. Yang kedua adalah constant return of scale. Kondisi ini menunjukkan perubahan output yang dihasilkan sama dengan penambahan input. Digambarkan delta output sama dengan delta input. Yang ketiga adalah decreasing return of scale. Kondisi ini menunjukkan penambahan output yang dihasilkan berada di bawah dari penambahan input. Digambarkan delta output lebih kecil daripada delta input. Next. Nah, ini contoh dari ketiga return to scale. Selanjutnya ada produksi optimal. Produksi optimal atau economic production quantity adalah memaksimalkan produksi yang dihasilkan dengan total biaya produksi yang minimum. Hal ini dapat dicapai apabila besarnya biaya persiapan dan biaya penyimpanan yang dikeluarkan jumlahnya minimum. Artinya, tingkat produksi optimal akan memberikan total biaya persediaan yang minimum. Selain itu, produsen juga mempertimbangkan tingkat persediaan barang jadi dan permintaan produk jadi dalam proses produksi. Untuk mengetahui produksi yang dilakukan sudah maksimal, bisa dihitung dengan rumus mencari keuntungan atau P, yaitu P atau keuntungan sama dengan PY harga produksi dikali dengan Y jumlah produk dikurang dengan PX harga faktor produksi dikalikan dengan faktor produksi. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi jika produsen mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang tetap bisa memaksimalkan produk dengan biaya tertentu atau produksi pada biaya minimum untuk menghasilkan produk tertentu. Kondisi ini disebut dengan least cost combination. Least cost combination adalah langkah yang diperlukan untuk menentukan kombinasi input dengan biaya terendah tetapi bisa menghasilkan jumlah produksi yang telah ditentukan. Kurva LCC ada di persinggungan isoquant dan isocost. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Pembahasan tentang perilaku seorang produsen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah entitas atau perusahaan dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Kegiatan produksi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, from changing activity adalah kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Yang kedua, transportation adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, storage adalah kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Keempat, merchandising adalah kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang terakhir, personal service adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
yang orang lain mengakui keberadaannya. Perilaku produsen dalam perekonomian. Masalah pokok seorang produsen yaitu dengan adanya sumber daya manusia yang terbatas, mereka dapat mencapai hasil yang optimal atau keuntungan yang besar. Seorang produsen dituntut untuk bisa mempertimbangkan pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Laba adalah suatu ukuran keberhasilan bagi produsen. Contoh perilaku produsen sebagai peran dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, mencari keuntungan dengan pemakaian modal seminimal mungkin, tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Kedua, mematok biaya produksi berdasarkan tingkat harga barang modal. Ketiga, beri potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah banyak. Keempat, tidak hanya menghasilkan barang atau jasa yang sesuai kebutuhan, tetapi juga sesuai tren pasar saat ini. Kelima, memberi diskon besar-besaran produksi yang sudah lama mereka produksi. Dan yang terakhir, produsen juga mengadaptasi isu global atau keadaan sosial yang sedang terkenal saat itu untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka jual. Oke, selanjutnya bab 7 ada teori biaya produksi. Yang pertama itu ada konsep biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut biaya oportunis. Biaya oportunis sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif. Selanjutnya itu ada tujuan penentuan biaya produksi. Pada dasarnya, tujuan penentuan biaya produksi adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan, yaitu menghasilkan pendapatan dan membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun beberapa tujuan penentuan biaya produksi merupakan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menentukan biaya produksi. Sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menetapkan biaya produksi secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi terkait pengeluaran biaya. Melalui pengumpulan bukti transaksi, pencatatan dan penentuan atas terjadinya transaksi dengan baik akan menghasilkan penetapan biaya produksi yang tepat. Yang kedua adalah untuk mengendalikan biaya. Pengumpulan semua bukti transaksi, pencatatan dan penentuan biaya produksi yang tepat akan membuat tugas manajemen semakin mudah dalam hal pengawasan dan pengendalian biaya untuk produksi. Yang ketiga itu ada untuk membantu pengambilan keputusan. Penentuan biaya produksi juga sangat membantu suatu perusahaan untuk mengambil keputusan jangka pendek. Di antaranya adalah pembelian bahan baku, pembelian alat produksi, dan penentuan harga jual barang jadi. Selanjutnya yaitu biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan. Ada dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang pertama biaya eksplisit, yaitu segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Contohnya adalah biaya tenaga kerja, mesin, tanah, bangunan, dan bahan baku. Yang kedua yaitu biaya implisit atau tersembunyi, merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya adalah biaya untuk keahlian produsen dan bangunan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada bahan baku, unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku yang merupakan bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut mencakup semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya-biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Next.
Ini ada elemen-elemen biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, biaya listrik dan air pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya listrik dan air pabrik, biaya overhead dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan, baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan atau memproduksi suatu barang. Biaya tetap total atau TFC, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Biaya berubah total atau TPC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya dapat diubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Ini ada rumus dari biaya total, TC sama dengan TFC plus TPC. Boleh next. Yang kedua ada biaya marginal atau marginal cost. Adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Tujuan dari menganalisis biaya marginal ini adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonomisnya. Menghitung biaya marginal adalah dengan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu unit. Ini ada rumusnya, MC sama dengan delta TC per delta Q. Boleh di next. Yang ketiga ada biaya rata-rata, yaitu biaya rata-rata dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu jenis barang atau satuan output. Yang pertama ada biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output, atau AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua ada biaya berubah rata-rata atau AVC, yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output, atau AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga ada biaya total rata-rata atau AC, yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output, atau AC sama dengan AFC plus TVC. Selanjutnya ada mengukur biaya. Sebelumnya kita harus tahu juga biaya ekonomi. Ekonomi cost atau biaya ekonomi adalah pengorbanan yang terlibat dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti produksi. Biaya ekonomi mewakili semua kompensasi yang diperlukan untuk menjaga sumber daya produktif dalam perjalanan saat ini. Di dalam mengukur biaya itu ada 3. Yang pertama adalah biaya eksplisit atau biaya akuntansi. Biaya eksplisit atau biaya akuntansi adalah biaya yang dikorbankan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi atau sumber daya. Sebagai contoh, biaya gaji dan biaya bahan baku. Yang kedua adalah biaya implisit. Biaya implisit merupakan pengorbanan yang akan diperoleh jika sumber daya itu digunakan untuk menggunakan alternatif terbaik. Yang ketiga adalah biaya hangus atau sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan bisnis dan tidak dapat dipulihkan kembali. Selanjutnya biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek, merupakan faktor produksi yang tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori produksi jangka pendek atau satu faktor berubah adalah teori produksi yang menggambarkan hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Faktor produksi tetap merupakan faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi.
Selanjutnya yaitu jangka panjang, merupakan jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variable cost. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada kurva biaya jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek atau short run, jumlah kapital terlihat tetap tidak berubah, sedangkan dalam jangka panjang, baik kapital maupun market adalah perbedaan karakter ini membuat expansion rate-nya berbeda. Misal dalam jangka pendek yang digunakan adalah maksimal Sebentar ya, Bu. Misal dalam jangka pendek K yang digunakan adalah maksimal atau tetap sebesar K1. Dalam kondisi ini saat isekuen Q1, kombinasi input optimalnya baik itu LR maupun SR adalah L1 dan K1. Namun saat perusahaan ingin menaikkan produksi menjadi Q2, terjadi perbedaan kombinasi input optimal. Dalam LR, kombinasi optimalnya adalah L2 dan K2. Sedangkan dalam SR atau short run, karena kapital tidak bisa diubah, kombinasi optimalnya L3 dan K1. Bisa di next. Dan ada loading. Selanjutnya ada short run versus long run dalam kurva ATC. Perusahaan mempunyai kapasitas optimal untuk memproduksi barang dan jasa saat output yang dihasilkan sedikit. Tentu ukuran perusahaan yang kecil dengan kapital yang lebih kecil akan lebih menguntungkan. Saat output yang dihasilkan ingin ditingkatkan, tentu penggunaan kapital yang lebih besar lebih menguntungkan. Fleksibilitas dalam penggunaan kapital atau menyesuaikan ukuran perusahaan dalam jangka panjang perusahaan inilah yang membuat average total cost atau ATC dalam jangka panjang LR lebih rendah dibandingkan pada saat jangka pendek atau SR. Boleh di next. Selanjutnya, nah ini misal ada ukuran dari perusahaan berdasarkan size-nya. Ada yang small, ada yang middle, sama ada yang large. Kita bilang aja tingkat 1, tingkat 2, sama tingkat 3. Nah, pasti masing-masing perusahaan ini punya kurva short run ATC atau kalau itu SLATC. Nah, dalam jangka panjang atau LR, perusahaan bisa memilih ATC paling efisien. Terus dalam jangka panjang LR, jika berproduksi kurang dari Q1, perusahaan akan memilih ATC tipe yang 1. Nah, kalau misalkan mau berproduksi antara Q1 dengan Q2, perusahaan akan memilih ATC yang tipe 2-nya. Jika berproduksi lebih dari Q3, perusahaan akan memilih ATC tipe 3-nya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada beberapa ada 3 ini ya. Pertama ada economics of scale. Jadi economics of scale ini terjadi kalau ATC turun ketika Q meningkat. Terjadi saat Q masih sedikit dan didukung oleh spesialisasi. Yang kedua ada constant returns to scale. ATC ini tidak berubah saat Q meningkat. Yang ketiga ada diseconomies of scale, yaitu ATC naik ketika Q meningkat terjadi saat Q tinggi sebagai akibat masalah manajemen dan koordinasi. Next. Boleh next.
Selanjutnya, kita bakal mengenal apa sih itu namanya economies of scale. Jadi, economies of scale adalah suatu konsep penghematan anggaran atau biaya yang dilakukan ketika sebuah perusahaan sedang berencana untuk meningkatkan skala produksi. Terjadinya peningkatan hasil akhir atau output ini tentu akan memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi sehingga menjadi lebih efisien karena perusahaan mengalihkan sebagian besar jumlah biaya tetap pada hasil akhir atau output. Economies of scale ini terjadi saat nilai cost output elasticity-nya kurang dari 1, yaitu saat MC kurang dari AC. Faktor-faktor penyebab dari economies of scale ada 3. Pertama, ada teknologi dan tenaga kerja spesialis yang lebih terintegrasi sehingga volume dan jumlah produksinya bisa ditingkatkan. Ini akan berdampak pada produktivitas perusahaan yang mampu memberikan lebih banyak output dengan jumlah input yang sama. Yang kedua, ada banyaknya permintaan dari pemasok, biaya bahan baku yang lebih murah. Yang ketiga, ada kemampuan perusahaan dalam membagi anggaran bisnis dengan lebih baik sehingga membuat biaya akhir produk menjadi lebih rendah. Nah, apa sih itu cost output elasticity? Jadi, cost output elasticity ini adalah merupakan perbandingan antara persentase perubahan cost dibandingkan dengan persentase perubahan Q. Jadi rumusnya adalah delta C per C dibagi dengan delta Q per Q, yaitu MC per AC. Ya, boleh di next. Selanjutnya itu ada diseconomies of scale. Jadi diseconomies of scale ini adalah kerugian ekonomi ketika sebuah perusahaan meningkatkan produksinya. Alih-alih menurunkan biaya rata-rata, meningkatkan output menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Nah, ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama ada inefisiensi birokrasi. Yang kedua, menurunnya motivasi dari manajemen dan karyawan. Yang ketiga, duplikasi fungsi kerja dan bisnis. Yang keempat, peningkatan biaya pengaturan khusus. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya untuk 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan yang bertanya. Itu teori produsen, sebetulnya membahasnya hampir mirip pada saat konsumen ya. Di sana ada marginal product ya, the law diminishing marginal product ya. Kalau pas konsumen kan the law diminishing marginal utility ya. MU marginal utility, loh ini MP marginal product, hampir sama sih ya, tapi menggunakan istilah dan ininya berbeda. Kemudian biaya produksi, kita tahu ada total produksi, total total cost ya, kemudian total variable cost, total fixed cost gitu ya, average cost dan seterusnya, marginal cost juga. Silakan kalian harus terampil ya, nanti tolong soalnya untuk sekaligus membuatkan grafik ya, selain menghitung, buatkan grafik juga. Kalau bisa dikasih tunjuk aja ya, jadi saya melihat apa soal-soalnya. Itu sudah ada yang raise hand, Bella Nataya dan Badar Fadila, monggo diatur moderatornya, monggo. Baik, silakan Bella untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nataya Cantika dari Prodi Bisnis Digital. Pertanyaannya adalah, jika produsen dihadapkan sebuah pilihan yaitu memilih memproduksi barang di titik keseimbangan atau memproduksi barang on demand atau sesuai tren yang sedang berlangsung, maka pilihan apakah yang akan dipilih? Mohon sebutkan kelebihan dan kekurangannya dari pilihan tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama. Bu, mohon izin untuk pertanyaannya bisa ditampung dulu ya, Bu. Selanjutnya, Badar Fadila. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badar Fadila dari Prodi Bisnis Digital. Mau nanya,
Kan kalau yang sama-sama kita tahu, keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar ya. Nah, mau nanya dong, masalah pokok yang harus dipecahkan produsen untuk memaksimumkan keuntungan itu contohnya apa aja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tadi kan di dalam biaya produksi terdapat biaya produksi jangka panjang dan juga biaya produksi jangka pendek ya. Nah, untuk di antara keduanya itu, mana sih yang lebih menguntungkan? Serta jelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab pertanyaannya dari Bella, yaitu pertanyaan dari Bella, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Pertanyaannya yaitu jika produsen dihadapkan sebuah pilihan, yaitu memilih memproduksi barang di titik keseimbangan atau memproduksi barang on demand atau sesuai tren yang sedang berlangsung, maka pilihan apakah yang akan dipilih oleh produsen itu? Lalu sertakan plus dan minusnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen adalah suatu kondisi di mana produsen atau perusahaan dapat melakukan kegiatan produksinya secara efisien. Keseimbangan produsen ini dapat terjadi apabila produsen mampu mengkombinasikan penggunaan faktor produksi yang menghasilkan produk maksimum dan biaya tertentu atau produksi yang pada biaya minimum untuk menghasilkan produk yang jumlahnya produk pada jumlah tertentu, dan kondisi ini disebut dengan LCC atau Least Cost Combination. Lalu yang kedua yaitu adalah on-demand economy, yang diterjemahkan sebagai ekonomi berdasarkan permintaan, yang merupakan suatu model ekonomi yang didorong oleh teknologi yang memungkinkan bisnis untuk memenuhi permintaan konsumen dengan segera. Selain itu, on-demand economy ini dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang diciptakan oleh pasar digital dan perusahaan teknologi guna memenuhi permintaan konsumen melalui akses langsung terhadap barang atau jasa. Dan menurut saya pribadi, jika seorang produsen dihadapkan pada pilihan untuk memilih memproduksi di titik keseimbangan atau memproduksi barang on demand, sebaiknya produsen itu mempertimbangkan kondisi perusahaannya dan juga kondisi pasar atau konsumen. Di era digital saat ini, tentunya seluruh perusahaan dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi, sehingga banyak perusahaan yang mengubah konsepnya yang tadinya produksi secara konvensional menjadi model perusahaan on-demand ekonomi. Penerapan model on-demand ekonomi ini dinilai sebagai inovasi yang tak hanya memudahkan konsumen, tapi juga penyedia barang dan jasa untuk melakukan aktivitas ekonomi. Bagi konsumen, model ekonomi ini mampu menjawab kebutuhannya karena menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan kepraktisan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sementara bagi penyedia barang dan jasa, model ekonomi ini memberi kelonggaran karena mereka bisa memilih dan memilah jam kerja untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Tetapi dalam proses produksi, seorang produsen itu tetap harus mempertimbangkan konsep keseimbangan produksi, supaya perusahaan tersebut tidak mengalami penurunan pendapatan. Karena pada dasarnya keseimbangan produsen ini adalah kondisi yang harus dijaga oleh perusahaan untuk memaksimalkan output dan meminimalkan inputnya. Lalu ada keunggulan memproduksi sesuai permintaan atau on-demand ekonomi. Yang pertama yaitu dapat memenuhi permintaan atas barang dan jasa secara real time. Yang kedua yaitu mudah dan nyaman menemukan penyedia layanan guna memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu lebih hemat biaya, jangkauannya lebih luas dan efisiensi waktu. Lalu keunggulan yang terakhir yaitu dapat mengisi waktu luang untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Tetapi ada kelemahannya juga, yaitu yang pertama adalah rawan peretasan, karena di era digital saat ini tentu banyak hacker-hacker yang tentunya perusahaan tersebut harus mengantisipasi terhadap hacker-hacker tersebut supaya data-data perusahaan, data-data pengguna itu tetap aman dan konsumen itu tidak merasa aman untuk merasa aman dari gangguan tersebut. Lalu yang kedua yaitu tidak ada jaminan jumlah pekerjaan secara tetap karena pekerja tersebut bersifat fleksibel. Sekian, apakah jawaban saya menjawab pertanyaannya? Makasih Nazwa, udah jawab banget. Keren. Ya, sama-sama Bella.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Badar. Contoh masalah pokok produsen yang harus dipecahkan produsen untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk contohnya itu ada beberapa, tapi saya tekankan 2 poin, yaitu poin pertama, menentukan komposisi faktor produksi yang perlu digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi. Nah, yang kedua adalah menentukan komposisi faktor produksi untuk meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi tertentu. Itu menjawab? Terjawab. Makasih Rizky. Ya, Isyara izin menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu pertanyaannya adalah dalam biaya produksi terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di antara keduanya manakah yang lebih menguntungkan? Jadi pada biaya total jangka pendek itu jumlah faktor produksinya itu sulit buat diubah. Jadi biaya yang dianggarkan itu diminimalkan. Berbeda sama biaya total produksi jangka panjang, faktor produksinya itu bisa berubah-ubah sehingga biaya yang dianggarkan lebih mudah atau fleksibel dalam mengalami perubahan. Nah, kondisi ini tuh yang menyebabkan biaya total jangka panjang lebih efisien dibandingkan dengan biaya total jangka pendeknya. Jadi kayak dalam jangka panjang itu perusahaan itu lebih efisien karena bisa mengubah ukuran dan kapasitas produksinya karena nilai average total cost-nya jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang soft run atau jangka pendek. Apakah menjawab untuk pertanyaannya, Zaki? Ya, terjawab. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk kuisnya nanti akan dikirimkan lewat WhatsApp grup. Deadline-nya sampai jam 9 malam. Terima kasih. Di tempat saya lagi azan, 4 kali udah azan. Bisa dilanjutkan, silakan. Baik, untuk penugasannya, kuisnya akan dikirimkan di WhatsApp grup, Bu. Oh gitu. Ada berapa soal nggak ditayangkan aja di Zoom sini? Ada 10 pilihan ganda, 5 esai, Bu. Oh, oke. Baik. Mereka langsung mengerjakan dulu atau itu dulu ya? Berapa menit yang dibutuhkan? Deadline-nya jam 12 malam, Bu. Oh, oke. Baik. Berarti kita lanjutkan lagi untuk yang karakter building dulu ya. Iya. Tadi sesi tanya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Tidak ada kayaknya, Bu. Oke, lanjut yang karakter building. Bu, maaf saya mau bilang. Ya. Bu, boleh nggak Bu minggu depan offline? Karena depan. jujur, iya. Karena jujur kami lebih mengerti kalau misalnya bakal offline. Iya sih Pasti materinya memang. bakal dipakai. Iya betul, karena harusnya juga offline karena kalau apa namanya offline itu kan ada singgungan emosi gitu ya, jadi lebih enak sih. Cuma memang kondisi kan nggak bisa untuk terus-terusan online ya. Minggu depan di tanggal berapa? Kenapa Bu? Minggu depan tuh tanggal berapa?
Minggu depan itu tanggal berapa ya? 28 ya. 28, tanggal 28, Bu. Ya, moga-moga ya, Kak, harus saya sesuaiin jadwal saya dulu juga ya. Amin. Karena kelasnya udah ada, Bu, setiap hari. Oh, Maksudnya ada di mana? Kalian di mana ini? Di gedung M302. Oh, lantai 3. Oh, di MBA itu jarang dipakai juga itu. Iya, Bu, 302 ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan kelompok untuk memaparkan tadi karakter building-nya. Mohon maaf Bu, untuk kelompok 3 pemaparannya hanya sampai di bab 7 teori biaya produksi Bu. Iya, kan udah 2 topik ya. Iya Bu. Dan yang tampil hari ini itu saja kan. Enggak, maksud saya berikutnya karakter building-nya belum diberikan, belum share. Halo? Halo? Iya Bu. Mohon maaf Bu, untuk video karakter building-nya belum ada Ibu dari kelompok kami. Kan banyak bisa kamu cari. Oh iya.
Suaranya nggak keluar, kamu pas tadi share sound diklik juga. Coba diulangi, di stop dulu, stop share dulu. Nah nanti sebelum share itu pilih yang sound di share juga. Oh, stop share. Share dulu. Nah waktu nge-share, klik yang share sound juga, jadi keluar suaranya. Oke, baik ya. Ada value yang lain yang ingin disampaikan oleh kelompok? Kalian selalu offline ya di kelas itu? Itu dulu tuh kelas pasca sarjana, jadi saya ingat kalau mengajar pasca kelas-kelas itu.
Ya, bagus ya, sebelum punya gedung baru sebelahnya. Ya, jadi itu gedung Pasca dulu menyebutkan. Ada lagi yang ingin di-share? Oke, kalau tidak, sisa waktu bisa langsung dikerjakan biar tidak PR hingga nanti malam ya. Lebih baik langsung dikerjakan dari sekarang, paling juga maksimal 1 jam kelar ya. Atau mau makan sholat dulu, monggo silahkan. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompoknya atas paparan materi produksi perilaku produsen ya. Jadi yang tadi disampaikan ada hal-hal yang sama di dalam menggambarkan kurva produksi, total product, marginal product, dan average product, sehingga kita mendapati ada 3 area, yang mana area tengah, area 2, itu merupakan area yang optimum bagi produsen untuk memproduksi barang. Kenapa bukan area 1 maupun area 3? Ya dianggap tidak optimum, tidak memproduksi dengan memberikan keuntungan yang banyak. Nah, maksimum produk itu terletak pada saat marginal product itu 0. Jadi sama pada waktu konsep konsumen itu tercapai pada saat marginal utility 0. Disitulah maksimum utility, kepuasan tertinggi bagi konsumen. Tapi bagi produsen di sini marginal produknya 0, di situ adalah batas dari area 2, yaitu dimulai average product, marginal product titik temunya hingga marginal product sama dengan 0. Itu adalah area 2 yang optimum bagi produsen di dalam memproduksi. Artinya disitulah terdapat keuntungan yang paling tinggi daripada di area 1 maupun di area 3. Begitu ya, itu harus bisa ya memahami bagaimana menggambarkan marginal product, average product, total product gitu ya. Kemudian juga biaya produksi ya, tentu ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu berapapun output yang dihasilkan dia biayanya tetap. Sehingga secara grafik ya dia hanya garis lurus saja ya, horizontal seperti itu. Tapi kalau variable cost tentu tergantung pada output yang dihasilkan. Ya, makin banyak produk yang dihasilkan ya tentu variable cost-nya menjadi besar. Nah, ini fixed cost, variable cost-nya itu merupakan total cost gitu ya. Dan konsep-konsep pada marginal cost dan lain-lain tolong diperhatikan ya. Karena di latihan-latihan soal moga-moga sudah mewakili untuk kalian bisa memahami ya tentang konsep produsen dan juga teori biaya. Saya kira itu yang kita pelajari, tentu diperkaya dari latihan soal. Monggo dilanjutkan untuk mengerjakan soal ya. Saya bisa leave terlebih dahulu. Terima kasih atas segala sesuatunya dan mohon pimpin doa untuk ditutup kembali. Monggo